Ya Rasulullah, siapa yang harus aku berikan sedekah ini? Jadi Aisyah itu ingin memberikan sedekah makanan. Cari saudaramu yang paling dekat, paling dekat denganmu. Maka otomatis saudara yang paling dekatlah perlu kita berikan sedekah tersebut. Kemudian di dalam bertetangga ini jangan kita menyakiti perasaannya. Wah, ini selalu terjadi di dalam bertetangga kita, masyarakat kita. Menurut kita hal yang sepele, Ustaz. Sepele. Mungkin ada pohon mangga kita atau pohon kelapa kita yang menyentuh atap tetangga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pemirsa podcast Pastabikul Khairat Rokan Hulu dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersolawat kepada Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali menayangkan podcast Pastabikul Khairat Rokan Hulu edisi yang ke-8, hari Sabtu tanggal 4 November 2023. Alhamdulillah, kita hari ini kedatangan Ustadz kita yang tak asing lagi di Rokan Hulu ini, di Kota Pasir Pengarah ini, masih seperjuangan di Majelis Dakwah Islamiyah Kabupaten Rokan Hulu, yakni narasumber kita, pemateri kita adalah Ustadz Ade Irawansyah SHI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Sehat, alhamdulillah. 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 Birkhair. Sehat-sehat saja. Pada sore hari ini, adapun tema kita atau pembahasan kita yang insya Allah nanti akan dipaparkan, dijelaskan dalam waktu secukupnya oleh Ustadz, yakni kita ambil tema tentang adab dalam bertetangga. Mungkin di situ nanti akan diceritakan hak dari tetangga atau hak sesama muslim pada umumnya. Untuk itu, pemirsa podcast Pastabikul Khairat dimanapun berada, silahkan dukung channel kami, mohon like, share, komennya, dan subscribe-nya untuk mengembangkan channel dakwah kita ini yang bermotokan tebarkan kebaikan demi kejayaan. Nah, itu moto kita Ustadz ya. Moto dari podcast Pastabikul Khairat Rokan Hulu ini, tebarkan kebaikan demi kejayaan. Harapan kita bersama tentunya menjadi sukses ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah semoga sukses untuk ke depannya di Kabupaten Rokan Hulu ini pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kami dari presenter atau MC bawa acara dari podcast ini sangat ya, dan juga tim podcast sangat
berterima kasih kepada Al-Ustadz yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di studio kita ini atau di panggung podcast kita ini pada hari ini. Alhamdulillah bisa memenuhi undangan kami. Untuk itu tidak memperpanjang mukadimah lagi, kami persilahkan dengan segala hormat kepada Ustadz Ade Irawansyah SHI untuk menyampaikan tausiahnya tentang adab dalam bertetangga. Disilahkan, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh mab'utsu rahmatan lil alamin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para pemirsa podcast Fastabiqul Khairat yang kami banggakan, terima kasih yang sebanyak-banyaknya kami ucapkan kepada moderator ataupun MC, semua kru-kru daripada podcast Fastabiqul Khairat yang beralamat di Pesagang ini, Rokan Hulu. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alhamdulillah, yang mana Ia telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa hadir, bisa mendengarkan tausiah singkat dari kami nantinya tentang adab dalam bertetangga. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin, amin. Karena nanti kita tidak akan dapat lagi pertolongan dari siapapun, dari ayah kita, dari ibu kita, dari kakek kita, nenek kita, siapapun yang tidak bisa lagi menolong kita, kecuali amal ibadah kita nantinya. Kata dalam Al-Quran, yauma yafirru mar'u min ahihi. Pada hari itu kamu akan lari dari saudara-saudara kamu, wa ummihi wa abi, dari ibu kamu, dari ayah kamu, wa sahibatihi, dari sahabat kamu. Kenapa kita lari? Likulli imri'in minhum sa'nu yu'ni. Karena pada hari itu kita sibuk dengan urusan yang menyibukkan kita, yaitu dosa yang pernah kita lakukan di atas dunia ini. Maka tentunya pertolongan kita, harapan kita adalah Nabi Muhammad SAW menolong kita. Mungkin di atas dunia ini banyak salah silap kita, baik itu perkataan, perbuatan kita, menyinggung dan lain sebagainya. Para pemirsa podcast Fastabiqul Khairat yang kami banggakan, kalaulah kita berbicara tentang masalah adab ini, adab itu memang budi pekerti, ya. tabiat, sifat, akhlak. Adab bisa dikatakan adab juga, adab dalam bertetangga. Jadi tentunya di dalam bertetangga itu mempunyai adab tertentu. Mungkin menurut kita, apa yang kita katakan tidak menyinggung perasaan orang lain. Menurut kita. Tapi menurut tetangga kita, kadang-kadang dia tersinggung. Apa yang kita katakan itu menyinggung perasaannya. Begitu juga dengan perbuatan kita sehari-hari. Perbuatan kita juga membuat kita kadang-kadang menyinggung perasaan orang lain. Walaupun menurut kita itu tidak akan menyinggung perasaan orang lain. Tetapi menurut dia akan menyinggung perasaannya. Maka tentunya kita harus menjaga, berpikir terlebih dahulu. Berpikir terlebih dahulu, apapun yang kita katakan ini menyinggung perasaan tetangga kita, bukan saja tetangga saja. Orang lain, teman kita, ayah kita, ibu kita. Perbuatan seperti itu harus kita pikirkan terlebih dahulu sebelum kita berbuat, sebelum kita berkata. Begitu, Ustaz.
Jadi tetangga ini adalah sahabat yang paling dekat dengan kita. Sahabat yang paling dekat dengan kita melebihi daripada saudara kandung. Saudara kandung kita. Kita ketahui saudara kandung kita dekat memang dengan kita, seayah, seibu, tetapi dia lebih dekat, yaitu tetangga kita. Mungkin terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, kan? Pencurian, iya, perampokan, ya kan? Musibah kebakaran. Tidak mungkin saudara kita yang berada di ujung batu sana, ataupun ada yang di kota tengah sana, saudara kandung kita, terjadi umpamanya kebakaran, itu sibuk-sibuk kita menelpon mereka. Tak mungkin. Otomatis yang tetangga kita itu yang terlebih dahulu akan menolong kita dalam bertetangga. Jadi, intinya kita harus menjaga perkataan ataupun perbuatan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau umpamanya tetangga kita itu sudah sakit hati sama kita, maka otomatis nanti terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan kepada diri kita, otomatis dia tidak akan membantu kita. Itu harus kita perhatikan juga perbuatan ataupun perkataan kita. Kemudian di dalam bertetangga ini kita haruslah memberi, bersedekah. Bersedekah itu di dalam bertetangga itu sangat penting sekali. Apalagi di bulan suci Ramadan. Ya, saling berbagi, bersedekah. Tetangga kita itu diutamakan kita untuk bersedekah. Apalagi di bulan suci Ramadan, pahalanya sangat berlimpah ruah, kan? Pahalanya sangat banyak sekali di bulan suci Ramadan. Dalam memberikan sedekah itu bentuknya makanan ataupun minuman, gulai umpamanya, lauk pauk, itu kita perhatikan juga di dalam bertetangga. Jangan kita memberikan makanan ataupun minuman tetangga yang jauh. Cari tetangga yang paling dekat. Kadang-kadang kalau kita melewati tetangga yang dekat itu juga bisa juga menyinggung perasaan tetangga kita. Bahkan kata Aisyah, pernah Aisyah itu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, siapa yang harus aku berikan sedekah ini? Jadi Aisyah itu ingin memberikan sedekah makanan. Cari saudaramu yang paling dekat, paling dekat denganmu. Maka otomatis saudara yang paling dekatlah perlu kita berikan sedekah tersebut. Kemudian di dalam bertetangga ini jangan kita menyakiti perasaannya. Wah, ini selalu terjadi di dalam bertetangga kita, masyarakat kita. Menurut kita hal yang sepele, Ustaz. Sepele, mungkin ada pohon mangga kita atau pohon kelapa kita yang menyentuh atap tetangga kita. Ini kan sepele, Ustaz. Tapi menurut dia ini akan menyinggung perasaannya. Akan menyinggung perasaan tetangga kita. Nah, kalau umpamanya tetangga kita sudah tersinggung perasaannya, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yadkhulul jannata qati' rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali persaudaraan, baik itu dengan perkataan kita ataupun perbuatan kita. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Juga ketika Rasulullah itu berkumpul dengan para sahabat, para sahabat pengikutnya, kemudian Rasulullah itu berkata, Wallah la yu'minun. 3 kali. Sumpah. Wallah la yu'minun. Wallah la yu'minun. Jadi bertanya sahabat tuh. Ada satu sahabat yang memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah. Siapa ya Rasulullah? Orang yang tidak memberikan rasa aman kepada tetangga yang lain karena perbuatan ataupun perkataannya. Begitu, Ustaz. Jadi begitu pentingnya kita di dalam bertetangga itu harus kita memperhatikan adab tadi, adab kebiasaan, dan kemudian kalau umpamanya tetangga kita sakit
harus kita jenguk. Kalau di rumah sakit mungkin harus kita jenguk juga. Ini adalah hal yang menurut kita sepele, tapi ini sangat bermanfaat sekali di dalam bertetangga. Tentunya ada hikmah di balik kita menyambung silaturahmi. Kita ketahui bersama tentunya menyambung silaturahmi itu hal yang membuat umur kita panjang. Panjang. Jadi kalau kita ada tetangga kita sakit, kita jenguk, basiru wala tunafiru. Berikan kabar gembira. Jangan sakiti dia. Jangan takut-takuti dia atas penyakit yang dia derita tersebut. Jadi dalam tetangga itu harus kita kalau dia sakit, jangan kita takut-takuti penyakit yang dia derita tersebut. Umpamanya dia stroke. Ini ada teman saya kemarin. Ada menjenguk ya? Iya, ada stroke kemarin. Ini 3 bulan cuma. 3 bulan lewat. Lewat, tak ada obatnya loh. Katanya kan. Jadi begitulah di dalam bertetangga itu harus kita perhatikan perkataan dan perbuatan itu. Itu Ustaz. Kalau mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Alhamdulillah. Ya. Kita sudah sama dengarkan paparan tausiah singkat dari Ustadz Ade Irawansyah SHI yang telah memaparkan tema judul tentang adab dalam bertetangga. Semuanya itu semoga jadi wawasan bagi pemirsa podcast Fastabiqul Khairat dan menjadi amal ibadah bagi pemateri narasumber yang telah menyampaikannya. Semoga dalam kehidupan ini kita dapat memahami apa ya tausiah yang telah dijelaskan oleh Al-Ustadz tadi dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Amin. 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 Jadi Ustadz, terkait dengan adab bertetangga ini kan, tetangga ini kan katanya kiri kanan, depan belakang. Ada yang mengatakan 40, ada yang 50. Itu artinya kan kalaulah sudah sampai 40 ke kiri, ke kanan, ke depan itu kan itu satu desa, bisa jadi atau satu kades ya. Satu dusun atau satu desa ya. Kalau satu desa atau dusun itu berapa kakak kira-kira kalau hitungan kakaknya? Satu dusun. Ya. Kalau itu perkiraan kita. Kalau perkiraan kita ada sekitar 200 ya. Artinya kalau dihitung tadi kan 4 kali 4 kan 40 itu kan 160 kakak kan. Artinya satu dusun itu tetangga kita semua kan. Intinya gitu kan. Kalau dia masih beriman, itu pula intinya lagi kan. Beriman, masih beriman pasti ya kita bersaudara, saudara sesama seakidah ya, beriman. Tapi kalau dari tetangga tadi ada yang mungkin yang non muslim, tetap tetangga saya, tetangga, tapi mungkin dalam satu nasional ya, satu bangsa itu kan, satu. Jadi adab bertetangga juga perlu kita jaga juga dalam bangunnya dengan orang-orang Kristen. Itu maksudnya yang non muslim mungkin karena kalau kita hitung tadi kan kata hadis itu kan 40 ke kanan kan belum tentu seakidah gitu kan. Contoh sajalah mungkin di tempat podcast kita ini kan desa Sukamaju namanya di Batang Samo atau di Kubu Patembang Pesagang ini kan. Nah, kalau kita tarik nih tetangga kita ke arah ke timur, ke barat, itu kan ada yang non muslim. Tentu adab-adab itu tetap juga dijaga saya. Kemudian dari adab bertetangga ini Ustaz ya. Tentunya banyak kita persepsinya tetangga dekat atau jauh itu kan. Ada yang milih-milih bertetangga Ustaz. Bagaimana tuh menurut Ustaz? Pilih-pilih dia. Dia mungkin kalau dia mungkin menengah ke bawah, mungkin penghasilan atau statusnya mungkin itu bukan tetangga kan. Tapi kalau dia orang berada, dia tetangga. Bagaimana pendapat Ustaz? Orang-orang yang muda itu. Sebenarnya kita sebagai umat Islam ini memang kita tidak boleh memilih. Iya, teman itu. Jadi kita kalau kita mukmin, bersaudara, pasti kita harus tidak memilah apakah dia miskin atau kaya ataupun dia berada orang intelektual. Maka kita tidak boleh memisahkan itu semua.
dalam bertetangga itu, Ustaz. Nah, kalau umpamanya ini terjadi nanti, itu otomatis nanti ada persepsi orang, dia sifatnya seperti ini. Nah, kalau orang ini yang meninggal dunia umpamanya, itu yang maksudnya kan? ya. Ada orang ini meninggal dunia, orang yang agak berada, orang kaya kan? Iya. Orang yang disegani, nanti kalau undangannya cepat dia sampai, belum acara udah sampai dia. Iya. Tapi kalau orang yang mungkin ekonomi lemah, duafa atau fakir miskin yang musibah atau acara, mungkin dilambat-lambatnya datang atau mungkin tak datang sama sekali. Tak datang sekali. Artinya perasaannya tidak ada untungnya. Tidak ada untungnya. Tidak ada untungnya ketika dia datang ke tempat orang miskin dan lain sebagainya. Betul. Atau orang yang berada itu umpamanya atasannya mungkin. Betul. Nanti dia ada untungnya bagi dia mungkin. Nah, seperti itu. Ya, padahal faktanya kita lihat di lapangan kan, di masyarakat kita, Ustadz, yang kaum duafa atau yang lemah inilah yang sering menolong kita. Kalau kita orang berada, dialah yang sering kan. Kalau di dalam pesta, ya seperti itu tradisi kita. Kan? Ya. Itu orang-orang yang di belakang itu tukang masak nasi, tukang gulai kan. Itu yang sanggup berpanas-panasan itu kan. Iya. Orang-orang megang kotor itu kan ya. Kotor yang. Tapi jadi tanpa mereka mungkin tidak sukses acara itu. Itulah yang orang-orang yang cuci piring. Betul. Yang mungkin disangka orang kaya tak sanggup memegang itu kan. Iya, tapi mereka sanggup kan. Sanggup. Artinya tidak boleh kita memilih memilih pilih-pilih dalam bertetangga. Karena kalau dipilih-pilih nanti 40 orang ke kanan kiri itu kan itu pokoknya orang di bawah ekonomi ke bawah semua. Artinya kalau dipilih kita tak ada lagi tetangga kita kan gitu artinya saya. Betul sekali. Kemudian masalah bertetangga ini kan kita ini kan seiman, innamal mu'minuna ikhwah. Kata apa kan? Sungguhnya orang yang mukmin itu adalah bersaudara. Tentunya dalam artian mukmin luas ya. Mungkin ada tetangga kita karib kerabat dekat Ustaz ya, karib kerabat jauh. Saya pernah mendengar bahwa membantu orang atau memberi infak, sedekah kepada karib kerabat dekat kita, tetangga dekat kita, atau yang sedarah dengan kita, sedarah kita tuh, itu pahalanya lebih besar. Lebih besar. Ya. Memang diutamakan kalau umpamanya ada saudara kita, famili kita yang lebih kekurangan, tentunya lebih kita utamakan daripada orang lain yang jauh, yang sama-sama mungkin dengan saudara kandung kita yang membutuhkan pertolongan. Mungkin lebih kita utamakan terlebih dahulu tetangga keluarga kita yang dekat itu ya. Betul. Nanti umpamanya kalau kita kasih ke orang lain nanti menjaga perasaan juga, Ustaz. Itu ya. Menjaga perasaan. Perasaan daripada saudara kita. Dia akan berpikir masa orang lain yang dikasih ya. Itu jadi menjaga persaudaraan kita, persaudaraan yang satu keluarga kan itu intinya kan. Betul. Satu lagi Ustaz, masalah adab tadi. Adab adalah akhlak kan. Kita pernah dengar entah hadis, entah kata ulama nih, adab itu lebih tinggi, akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu, Ustaz. Ilmu. Ya, betul. Katanya adab itu yang di atas, ilmu masih di bawah. Artinya adab itu yang lebih tinggi daripada ilmu gitu. Jadi intinya kalau orang yang sudah ilmunya tinggi, ya, pangkat tinggi, jabatan tinggi, kalau tidak beradab itu bagaimana pandangan Ustaz? Orang-orang yang ilmunya tinggi tapi tak ada akhlaknya, tak ada adabnya. Bagaimana pandangan Ustaz? Jadi kalau masalah adab ini, orang yang berilmu itu memang dia harus adab, mempunyai adab. Tapi kalau umpamanya dia berilmu tapi tidak mempunyai adab, berarti dia tidak tidak melaksanakan dalam kehidupannya sehari-hari, tidak mempraktikkan ilmu yang dia pelajari selama ini. Cuma teori saja, di dalam actionnya langsung. Jadi
memang betul adab itu yang lebih dahulu daripada ilmu tersebut. Karena ketika kita mempunyai adab kepada guru kita, ini akan menjadikan ilmu kita itu berkah. Betul. Berkah lama di dalam diri kita, hafalan kita cepat dapat dan lain sebagainya. Pada zaman dahulu itu ustadz kita itu kalau orang di Suro itu memang sengaja minum air minum tempat minumnya para ustadz itu. Mencari keberkahan itu. Jadi berkah itu. Ya. Artinya kan begitu tinggi adabnya, tingginya. Bukan walaupun dia profesor doktor umpamanya kan, tapi sanggup dia. Ya, seperti itu. Minum dari bekas apa itu kan? Harus ini mencari keberkahan itu. Cari keberkahan itu. Nah, kadang-kadang dia berilmu tetapi tidak mempunyai adab. Itu yang karena tidak ada keberkahan ilmu yang dia dapatkan seperti itu. Alhamdulillah, itu tadi pemirsa podcast Fastabiqul Khairat. Kita dialog dengan narasumber kita, Ustadz kita, Ade Irawansyah SHI ini. Maka semoga apa-apa yang kita bahas atau kita paparkan pada hari ini, pada sore yang mulia ini, menjadi bermanfaat sebagai ilmu yang bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi untuk terakhir Ustadz, karena kita juga dibatasi oleh waktu, Ustadz ya. Jadi intinya kita minta kesimpulan atau intisari untuk closing dari tayangan tentang adab dalam bertetangga ini. Silakan Ustadz, kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi adab dalam bertetangga ini memang betul harus kita jaga, baik itu perkataan ataupun perbuatan kita. Berapa banyak yang kita lihat di televisi, di Facebook, di YouTube, terjadinya pembunuhan, terjadinya pelecehan, terjadinya saling bully. Apalagi ke Palestina saya, itu Palestina. Lebih pembunuhan keji sekarang ya. Seperti itu tentunya disebabkan oleh perkataan ataupun perbuatan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka intinya di dalam bertetangga ini kita haruslah memikirkan terlebih dahulu. Apapun kita katakan, apapun yang kita katakan, apapun yang kita perbuat, maka kita haruslah berpikir terlebih dahulu sebelum kita jaga hubungan baik dengan tetangga kita. Karena ketika kita tidak menjaga hubungan baik dengan tetangga kita, kemudian kita sakit hati, tetangga kita sakit hati kepada kita, la yu'minuna ahadukum, tidak akan beriman seseorang itu apabila dia menyakiti tetangga saudaranya tersebut. Itu salah dalam adab kita dalam bertetangga. Terima kasih. Itu tadi intisari atau kesimpulan dari materi kita tentang adab dalam bertetangga tersebut. Alhamdulillah, semoga tayangan pada sore hari ini dapat menambah wawasan dan ilmu yang bermanfaat bagi pemirsa podcast dimanapun berada. Dan silahkan terus dukung atau tonton di channel kami di Fastabiqul Khairat channel di YouTube kami, dan mohon dukungannya, like-nya, share dan komen ya, seterusnya subscribe. Dan intinya narasumber kita ini selain pendakwah ya, dai dari MDI Kabupaten Rokan Hulu, juga seorang YouTuber katanya. Ya, udah ada YouTube-nya. Kira-kira apa nama YouTube Ustaz? YouTube kita sama dengan nama kita, Ustaz. Oh, gitu. Ya, langsung nama pribadi. Ade Irawansyah. Ade Irawansyah. Jadi ketik aja Ade Irawansyah. Ade Irawansyah itu artinya YouTube kita itu membahas tentang perkebunan. Oh, perkebunan. Ya, perkebunan, cara-cara beternak kelulut ya, tahu Kelulut
sebangsa lebah ya. Ya, bangsa lebah, yang tidak menghasilkan menyengat. Sebangsa yang bisa menghasilkan madu ya. Ya, berhasil mengadu. Jadi bagi kawan-kawan di podcast, para pemirsa yang ingin menonton channel kita, ya tulis Adi Irawansyah. Nanti ya kita akan berternak apa tuh teori beternak lebah kelulut, lebah wasan. Ya seperti itu. Nah, itu tadi adalah YouTube dari Ustadz Ade kita. Disilahkan nanti langsung ke channel yang beliau katakan. Baiklah, kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kita setelah menyelesaikan tayangan ini, maka kepada pemirsa podcast Fastabiqul Khairat dimanapun berada, dengan demikian kami tutup acara ini dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.